Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Intan Lubis, Miftahul Jannah, dan Nandita Almira. Dengan judul materi infeksi dan penggunaan antibiotik pada mata kuliah farmakoterapi 3 dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Rizky Yulion MPharm. Patofisiologi infeksi yaitu penyakit yang disebabkan oleh mikroba, patogen, dan bersifat sangat dinamis. Secara umum, proses terjadinya penyakit melibatkan 3 faktor yang saling berinteraksi, yaitu faktor penyebab penyakit atau agen, faktor manusia atau penjamu host, dan faktor lingkungan. Penyebaran penyakit infeksi dalam garis besarnya mekanisme transmisi mikroba patogen penjamu yang rentan melalui 2 cara, yaitu transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Transmisi langsung ini merupakan penularan oleh mikroba patogen ke pintu masuk sesuai dari drop penjamu. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Transmisi tidak langsung, penularan mikroba patogen yang memerlukan media perantara baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan atau minuman maupun vektor. Media perantara penularan infeksi ini yaitu vehicle borne dan vektor borne. Vehicle borne ini sebagai media perantara penularan yaitu barang atau bahan yang terkontaminasi seperti peralatan makan, minum, alat-alat bedah atau kebidanan, peralatan laboratorium, peralatan infus atau transfusi. Sedangkan vektor borne sebagai medianya adalah vektor atau serangga yang memindahkan mikroba patogen ke penjamu. Vektor serangga yang memindahkan mikroba patogen ke penjamu yaitu bisa dengan cara mekanis, cara biologis, foodborne, waterborne, airborne. Cara mekanis yaitu pada kaki serangga melekat kotoran atau sputum mikroba patogen lalu hingga pada makanan atau minuman di mana selanjutnya akan masuk ke saluran penjamu. Kalau cara biologis yaitu sebelum masuk ke tubuh penjamu, mikroba mengalami siklus perkembangbiakan dalam tubuh vektor atau serangga. Selanjutnya mikroba dipindahkan ke tubuh penjamu melalui gigitan. Yang ketiga, foodborne, yaitu makanan atau minuman sebagai media perantara, yaitu melalui saluran cerna. Yang keempat, waterborne, tersedianya air bersih diharapkan terbebas dari mikroba patogen sehingga aman untuk dikonsumsi. Jika tidak, air sangat mudah menyebarkan mikroba patogen ke penjamu melalui pintu masuk saluran cerna atau yang lainnya. Yang kelima, airborne, mikroba patogen dalam udara masuk ke saluran nafas penjamu dalam bentuk droplet nuklei yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk atau bersin, bicara atau bernafas melalui mulut atau hidung. Penularan melalui udara ini umumnya mudah terjadi di dalam ruangan yang tertutup seperti di dalam gedung, ruangan atau bangsal atau kamar perawatan atau pada laboratorium klinik. Riwayat perjalanan penyakit penjamu yang peka akan berinteraksi dengan mikroba patogen yang secara alamiah akan melewati 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap rentan, yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap klinis, yang keempat tahap akhir penyakit. Perjalanan penyakit dapat berakhir dengan alternatif yaitu sembuh sempurna, sembuh dengan cepat, karier atau pembawa, kronis, ataupun meninggal dunia. Tata laksana penggunaan antibiotik. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya pada manusia relatif kecil.
Antimikroba dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu satu, antimikroba yang berspektrum sempit, efektif untuk jenis bakteri gram positif atau negatif saja. Contohnya adalah penisilin G, penisilin V, eritromisin, clindamycin, kanamisin, dan asam fusidat. Efektif terutama terhadap bakteri gram positif saja, sedangkan streptomycin, gentamicin, polymyxin B, dan asam nalidiksat khusus terhadap kuman gram negatif. Yang kedua, antimikroba yang berspektrum luas, efektif untuk berbagai jenis mikroba. Contohnya adalah tetrasiklin, aktif terhadap beberapa jenis bakteri gram positif, gram negatif, Rickettsia, dan Chlamydia. Mekanisme kerja antibiotik yang pertama yaitu menghambat metabolisme sel mikroba. Contoh obatnya yaitu sulfonamid, trimetropin, asam p-aminosalisilat, dan sulfonamid. Yang kedua, menghambat sintesis dinding sel. Contohnya yaitu penisilin, cefalosporin, bacitracin, vancomycin, dan sikloserin. Yang ketiga, mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Contohnya yaitu polymyxin, golongan polyen, serta berbagai antimikroba golongan kemoterapik. Yang keempat, menghambat sintesis protein sel mikroba. Contohnya adalah aminoglikosida, makrolid, lincomycin, tetrasiklin, dan kloramfenikol. Yang kelima, menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. Contoh obatnya yaitu rifampicin dan golongan quinolone. Resistensi. Antibiotik yang digunakan pada penyakit infeksi kuman ada kalanya tidak bekerja lagi terhadap kuman-kuman tertentu yang ternyata memiliki daya tahan kuat dan menunjukkan resistensi terhadap obat-obat tersebut. Faktor yang memudahkan berkembangnya resistensi yaitu penggunaan antimikroba yang sering, penggunaan antimikroba baru yang berlebihan, penggunaan antibiotik untuk jangka waktu lama. Efek sampingnya yaitu reaksi alergi, reaksi idiosinkrasis yaitu reaksi abnormal diturunkan secara genetik, reaksi toksik, perubahan biologik, dan metabolik. Kombinasi antimikroba. Penggunaan kombinasi 2 atau lebih antimikroba tidak dianjurkan, tetapi beberapa kombinasi dapatlah bermanfaat, yaitu pengobatan infeksi campuran, pengobatan infeksi berat yang etiologinya belum jelas. Beberapa infeksi berat seperti septikemia, meningitis purulenta, dan infeksi berat lainnya memerlukan kombinasi antimikroba. Memperlambat timbulnya resistensi khususnya untuk infeksi menahun seperti TBC, lepra, dan HIV. Untuk mengatasi resistensi amoxilin dan asam clavulanat. Untuk mengurangi toksisitas trisulfa dan sitostatika karena dosis masing-masing komponen dapat dikurangi. Kesimpulannya, antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mempunyai khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitas pada manusia relatif kecil. Bahaya penggunaan antibiotik yang tidak benar adalah resistensi bakteri. Antibiotik digolongkan dalam beta-laktam, penisilin dan cefalosporin, kloramfenikol, tetrasiklin, aminoglikosida, dan makrolida, dan lincomycin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.